Oke guys, welcome back di segmen Tanya Bari. Hari ini spesial mau nanya ke divisi ekonomi. Rasanya senang. Iya, ya berbicara ekonomi kreatif. Terus Gak ada ini skop ya? Kan kita diberikan challenge atau tantangan dengan desa. iya, Itu ketahanan pangan. Maka dari itu kita mengasih solusi dan ide bahwasanya kita penanam pohon porang. Nah, pohon porang ini itu bisa dijadikan satu alat kosmetik, obat. Selain itu juga bisa dijadikan lem pesawat. Lem pesawat. dari mana lu? Ini dari kata ahlinya. Google. Kan, Atau berarti ini namanya tanaman orang. porang. Nah, tanaman ini tuh memang tidak berbuah, tapi yang menghasilkan itu nanti dari batangnya, bisa dijadikan karet. Nah, untuk jadi bahan kosmetiknya itu adalah daunnya. Nanti daun ini tuh tumbuh, ada namanya katak. Katak Kodok. itu bukan Bangkong. katak tuh biji ini. Biji apa? Itu biji nanti di tengah-tengah pohon porang. Kalau tumbuh besar sekitar 6 bulan 3 bulan lagi menunggu biji katak. Nanti biji katak itu bisa dijadikan tumbuhan porang lagi. Oh, bibitnya. Jadi ini tuh dari biji. Bukannya porang itu ada di dalamnya ada kayak umbi-umbian ya? Ada. Makanya nanti kan ubin-ubian itu kan dari biji itu sendiri. Oh, berarti dari daun, batang sampai bijinya juga Nah. dia berguna. Guna. Gitu. Tuh. Jadi ini adalah perwakilan dari divisi ekonomi kreatif. Programnya apa aja kemarin? Kemarin kita programnya itu adalah ada UMKM. UMKM itu pembuatan keripik pisang. Ya, satu ownernya itu ada di ibu-ibu RT 03 namanya Bu Rati. Beliau sudah membuat home industri keripik pisang itu selama 4 tahun. Dan kebetulan sebulan ke belakang itu beliau berhenti karena kebun pisangnya itu terkena hama semua. Oke, yang kedua pertama keripik pisang, yang kedua Kedua ini tanaman porang. yang kedua penanaman Nah, penanaman porang ini masuknya ke kategori tahan pangan. Tahan tangan. Tepuk tangan dong buat Yudis. Best 2 program. Nah, itu dari perwakilan divisi tim ekonomi kreatif. Sekarang kita mau lanjut ke divisi tata kelola. Silakan kita sambut Pak Wianta. Ini Pak Wianta. Oke. Pak Wianta gimana nih kesannya jadi koordinator tim tata kelola? Aduh, kesan-kesannya lumayan cukup ini ya. Teman-teman kalian punya semangat, kemudian apa yang memang kemarin kita planningkan itu dikerjakan dengan dengan hati tulus ya. Semoga apa yang kita kerjakan bisa membantu warga Wangunharja untuk Dirapin lagi aja depan. Programnya apa aja Pak kalau boleh tahu? Kalau kemarin kita sebetulnya yang mayoritas ada 2 ya. Pertama itu kita lakukan adalah pengadaan pelang nama jalan. Ya. Yang pertama itu, kemudian yang kedua kita sosialisasi Di SD. 3M dan 5R di SD 2 Wangunharja. Terus yang terakhir Yang terakhir sebetulnya kita juga melakukan 5R ya untuk semua di dekat desa. Kemudian kita juga tadi kolaborasi dengan tim ekonomi kreatif di masjid di RT 3. sebenarnya untuk tim tata kelola ini dia programnya kan ada 2, tapi dia ada program mingguan yaitu bersih-bersih atau enggak 5R di lingkungan desa, dari mulai jembatan ya Pak, Ya, betul. dari jembatan sampai ke daerah sekitar ini sekitar desa, dibantu juga, disupport juga sama tim ekonomi kreatif. Jadi kita di sini semuanya ada kegiatan khusus, yaitu setiap minggu itu bersih-bersih gitu sebelum memulai aktivitas. Itu aja sih. Dan mudah-mudahan ya Pak, yang kita tadi kan kita baru saja masang ini ya, masang pelang jalan. Betul. Mudah-mudahan kan materialnya juga kan awet ya kan. Ya, Mudah-mudahan
masyarakat sekitar juga bisa ikut merawatnya gitu kan ya Pak. Iya, betul Pak. Dan untuk Mas Yudis tadi mudah-mudahan ini yang punya kebunnya juga ikut merawat. Jangan sampai kita nggak kayak KKN lagi di sini, terus ini juga hilang gitu aja, nggak ada yang rawat gitu. Dan mudah-mudahan hasil kerja keras tim kelola, tim ekonomi bisa membantu masyarakat iya, sekitar lah. masyarakat sekitar. Misalkan ada yang pada saat mereka ke Bangunharja kemudian lihat jalan ataupun cari alamat yang di situ, jadi lebih jelas dan lebih cepat untuk bisa mempertemukan. Sebenarnya Mas Yudi sini sebenarnya tim ekonomi juga ada 3 juga. Yang pertama keripik pisang UMKM, yang kedua ada ini ada tahan pangan, terus yang kedua ada yang ketiga ada seminar gitu. Jadi masing-masing divisi megang tiga program gitu kan. Khususnya Pak Wiyanta dan Mas Yudis itu udah ini kan nginjek minggu ke 3 gitu kan. Jadi ini program puncak kita, nanti minggu depan kita udah mulai prepare buat acara closing, dan mudah-mudahan hasil KKN ini membuahkan hasil yang positif, terutama untuk kita dan masyarakat ya Pak. Tepuk tangan dulu dong buat kedua divisi. Ayo, kalian kan divisinya. Nah, lihat teman-temannya. Nah, itu aja Tanya Bari di segmen ini bersama Bapak Wiyanta, koordinator tim tata kelola, dan Mas Yudis, koordinator tim ekonomi. Terima kasih Pak atas kontribusinya. Sama-sama. Dan tim, terima kasih Mas Yudis atas kontribusinya. Terima kasih ya Pak. Dan sekarang kita mau ke divisi yang ketiga, yaitu ini adalah divisi di balik layar sebenarnya. Dia yang ngedesain divisi dia. Jangan pura-pura ngerekam Anda, hei. Sini. Ini adalah koordinator tim dokumentasi, ya kan? Iya. Gimana? Sama seperti Pak Wiyanta dan Mas Yudis, gimana kesannya jadi tim dokumentasi? Keluarin aja keluh kesah, nggak ada masalah, biarin. Sebenarnya jadi gimana? Jadi suatu pembelajaran yang kita nggak dapat di kampus. Iya. Pertama, di tim dokumentasi sendiri kita gabung dengan sosial media itu kita bagi-bagi per timnya. Jadi kita ada batasi sendiri, kita bagi-bagi di sana, ada kita bagi di sosial media sendiri, ada di Instagram, terus di TikTok, ada di YouTube, sama di web. Terus di dokumentasi sendiri kita bikin, dia itu nanti ada di desain untuk gambarnya sendiri, template gambarnya, sama di video. Ini juga menurut saya sendiri sebagai dalam pandangan saya pribadi, jadi ini tuh jadi menjadi suatu ilmu yang mungkin kita nggak bisa dapat di kampus. Pertama, kita jadi tahu mungkin dari teman-teman web, kita jadi tahu bisa bikin web, cara mengelolanya, terus dari tim YouTube dan sosial media. Jadi juga sebagai pembelajaran kita bisa jadi lebih bisa lagi dalam edit video, terus dalam edit foto, terus juga siapa tahu nanti juga teman-teman di dokumentasi sendiri yang edit video atau foto juga masuk di konten kreator, karena kan sekarang ini kita udah masuk di era digital, semua itu digital, semua digital. Jadi seperti kemarin juga pada saat seminar juga yang dibicarakan oleh Pak Daspar itu bagaimana caranya kita itu branding produk, kita itu mengenalkan produk-produk itu melalui sosial media. Jadi bukan lagi tuh kita door to door mengenalkan produk kita apa, tapi kita udah melalui sosial media sendiri. Itu jadi motivasi juga buat saya, mungkin juga buat teman-teman, gimana caranya kita bisa ahli di bidang yang nanti itu kita udah 4.0. Jadi kayak gitu menurut saya. Iya. Terutama challenge sendiri buat tim dokumentasi, karena emang saya tahu basicnya teman-teman tim dokumentasi itu nggak ada yang basicnya buat fotografer, nggak ada basicnya buat kayak selebgram, kayak tiktoker, terus kayak yang youtuber gitu. Tapi di sini dituntut untuk harus bisa gitu. Jadi itu sih challenge-nya gitu. Sedangkan kan mereka itu kan tim-tim dokumentasi itu adanya di balik layar gitu kan. Jadi kita tepuk tangan dong buat tim dokumentasi dong. Gak ada tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Nah, selesai. Ayo pulang. Nah, itu aja Tanya Bari segmen 3 divisi. Kenapa? Iya.
tim revisi. Mudah-mudahan KKN kita di tahun 2022 bisa menjadi KKN yang sangat mengesankan dan bisa mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Terima kasih, sampai jumpa di segmen berikutnya. Bye.